Halo Gizoners, di sebelah saya udah ada Yamaha Grand Villano. Ini adalah salah satu motor yang menarik perhatian banget di tahun 2023 ini karena dia tampil cukup berbeda dengan gaya yang stylish banget dan mirip-mirip sebuah skuter Italia yaitu Vespa. Dan kita bakal bahas motor satu ini lebih dalam lagi dari desain, fitur, mesin, dan kita coba jalan juga. Maka yang kemana-mana bersama saya Brian, selamat menonton. Sekarang kita bahas dari bagian depannya dulu. Si Yamaha Grand Villano ini punya gaya memang yang Vespa banget. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu skuter Italia itu yang mirip-mirip dari Jepangan itu sebenarnya ada beberapa, dari mulai Scoopy, terus ada Vino, ada Fazio gitu. Tapi semuanya itu cuma stylingnya aja yang ngikutin, sementara secara struktur, dimensi itu masih seperti motor Jepang pada umumnya. Nah, Villano ini berbeda, dia sedikit lebih besar kelihatannya, bisa dilihat ya dimensinya lumayan gede dan tinggi juga. Itu yang bikin mirip seperti Vespa Matic gitu ya. Dan kalau di depannya ini bisa kita lihat dia pakai lampunya tuh di bagian batok setang sini, di cover stangnya lampunya. Kalau kayak Scoopy atau Vino gitu kan lampunya di bagian bodi sini ya. Dan dia lampunya udah LED, lampu jauh, lampu dekat sudah LED. Terus di bagian tengah sini ada dasi. Nah, yang bikin berbeda dari Vespa juga punya dasi kan, cuma di sini dia seperti ada lampu positioning light. Jadi ini ada kayak daytime running light kayak gitu, lurus ke bawah. Sementara ini ada tebeng juga depannya, jadi kelihatannya kayak Vespa banget. Dan lampu seinnya juga udah LED dan dia modelnya lurus ke bawah gitu, bener-bener kayak Vespa. Sementara di bagian bawah spakbornya gede kayak skuter Italia juga, dan di bawahnya itu ada ban dengan ukuran 12 inci ya kan, dengan tapaknya itu 110/70. Jadi ya memang skuter Italia ya, ban-ban ukuran segini. Dan peleknya bisa dilihat dia udah beda. Biasanya kan kalau Yamaha ngeluarin Matic itu selalu peleknya sama, bahkan dari zaman Mio sampai Mio yang paling baru sekarang peleknya juga masih sama. Dan dia udah pakai pengereman disc brake ya, dan suspensinya teleskopik. Terus kita beralih ke tengahnya sini ya. Nah, di bagian tengahnya ini kesan Jepangnya mulai masuk nih. Jadi di sini ada speedometer digital, dia ada atas dan bawah, dan kalau dinyalain itu warnanya biru. Nah, di sini speedometer digital warnanya biru, di bawahnya ada MID, ada penunjuk jam, ada odometer, konsumsi bahan bakar rata-rata gitu ya. Dan bagian speedometer itu bener-bener kosong banget, cuma nunjukin angka kecepatannya doang. Di sebelah sampingnya ini ada banyak fitur yang dikasih sama Yamaha di Grand Villano ini. Di sini ada start stop system. Jadi kalau kita berhenti, mesinnya mati sendiri, lalu kita buka gas langsung nyala. Dan dia ada dilengkapi sama fitur hazard juga. Sementara di bawahnya ini one push start button. Jadi cukup ditekan sekali, motornya tuh bisa langsung nyala. Jadi nggak harus ditekan lama gitu sampai itu nyala. Nah, ini cuma tekan sekali, teng, itu langsung nyala. Dan sebelah kirinya biasa ya, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan klakson. Klaksonnya lucu nih. Ya. Turun ke bawah, dia desain di bagian sini tuh berbeda. Dia udah pakai keyless entry, jadi model kompor gitu ya di sini, nggak pakai anak kunci lagi. Di bawahnya itu ada kompartemen penyimpanan. Karena biasanya kan kompartemen penyimpanan itu sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Dan ini cukup gede, muatlah 1 botol minuman ukuran sedang ya, itu bisa masuk sini. Sementara yang di sebelah kirinya itu tempat untuk isi bahan bakar. Nah, jadi isi bensinnya tuh dari depan sini, dari sebelah kiri. Jadi kalau kita isi bensinnya itu dispensernya dari kanan, agak susah nih selangnya buat kesini. Tapi kalau dari kiri sih gampang banget. Nah, di bawahnya ini ada deck yang lebar dan cukup besar ya buat seukuran sebuah skutik 125 cc. Kalau dibandingkan sama Vespa kan ada kayak gundukannya di bagian tengah, ini enggak rata. Jadi kita mau bawa barang tuh bener-bener luasa sebenarnya di sini. Dan dia masih ngasih cantolan lagi di bagian tengah sini buat bawa plastik-plastik, bawa barang gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kompartemennya. Ngoperasin jok belakang juga dari tombol di bagian kunci sini. Nah, ini buat sebuah skutik 125 cc. Bagasinya itu gede banget. Ini bisa dilihat saya masukin satu helm half face, itu masih muat dan masih ada sisa tempat lagi. Tapi nggak bisa buat 2 helm ya. Jadi kalau di belakangnya ini nggak bisa, kita udah nyoba. Jadi helmnya taruh belakang, ditutup itu joknya nggak bisa. Tapi kalau helmnya di depan, ditutup bisa. Tapi terus masih ada kompartemen tambahan lagi di belakang sini. Jadi bener-bener
gede banget buat seukuran skutik 125 cc ya. Sementara itu uniknya si Green Villano ini udah disediain lampu buat di bagasi. Jadi kalau kita buka bagasi itu lampunya nyala, dan ini ngebantu banget sih buat malam-malam kita di tempat gelap gitu ya, nyari-nyari barang bingung, ada lampunya jadi memudahkan. Nah, buat dari tengah ke belakang ini Yamaha Grand Villano dibekali oleh jok yang cukup lebar. Dia lebar banget joknya, pastinya nyaman banget buat duduk ya, buat pengendara ataupun bonceng. Terus dia ada behel yang juga gede nih di sini. Kalau di skuter Italia Vespa gitu ya, behelnya kan kecil ya, kayak batang turbular gitu dong. Kalau ini bener-bener gede, dan ini bahannya kayak babet gitu. Nah, turun ke bawah dia ada apa ya, modelnya bentukannya mirip-mirip tepong. Jadi ada tarikan garis ke belakang dari tengah sini, tapi ada lekukannya di bagian tengahnya sini. Terus ada emblem Villano. Banyak banget nih di jok ada Grand Villano, di sini ada Villano lagi. Terus di belakang ini dia lampu remnya udah LED, ada positioning lampnya juga lurus ke bawah. Terus ini lampu seinnya di bagian samping. Nah, buat kaki-kakinya di belakang dia pakai single shock breaker, dan ukuran ban dan peleknya itu sama seperti di depan, yaitu 12 inci 110/70 buat ban belakangnya. Dan pengereman belakang itu masih pakai tromol, jadi belum pakai disc breaker. Sekarang kita bahas mesinnya. Nah, mesinnya ini dia 124,8 cc kalau tidak salah. Satu silinder pastinya, SOHC, dan masih berpendingin udara. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan tuh ada kipasnya. Jadi dia masih pendingin udara, dan mesin ini tuh dibantu oleh Blue Core Hybrid. Jadi dia ada sistem hybridnya, tapi bukan hybrid yang bener-bener, ya ini masih bunyi ya, matiin dulu deh. Mesinnya itu dibantu oleh Blue Core Hybrid. Jadi hybridnya itu bukan hybrid yang bener-bener seperti pada mobil ya. Dia hybrid itu mengambil tenaga listrik dari aki buat bantu ngekreng si mesinnya. Jadi di 3 detik awal itu dapat bantuan hybrid, biasanya tuh nongol di bagian sini, di MID-nya tuh nongol seperti gambar motor, ada aliran listriknya gitu. Nah, itu artinya Blue Core Hybrid-nya menyala, dan dia membantu hanya sekitar 3 detik. Dan untuk tenaganya sendiri, motor ini tuh dibekali tenaga sampai 8,2 dk ya kalau nggak salah, dengan torsi itu 10,5 Nm. Dan tenaga itu disalurkan ke roda belakang pakai transmisi CVT seperti itu. Dan dengan Blue Core Hybrid harusnya sih motor ini bisa jadi lebih irit ya daripada motor-motor 125 cc pada umumnya. Nanti kita lihat aja konsumsi bahan bakarnya berapa. Sekarang kita cobain duduk di atas motornya. Oke, buat posisi duduk di Yamaha Grand Villano ini sebenarnya cukup unik ya, karena dia skuter 125 cc dari Jepang, tapi posisi duduknya tuh mirip banget seperti skuter Italia. Jadi kalau duduk di sini tuh rasanya cukup tinggi, posisi mata kita tuh tinggi banget dibandingin skutik-skutik lainnya, dan joknya ini lebar, jadi bikin kaki kita tuh lebih ke samping gitu dibanding motor-motor lain. Jadi ini tinggi joknya sebenarnya 790 mm, tapi bisa dilihat kaki saya tuh masih menjinjit, nggak bisa menapak sempurna, dan ini posisi saya udah paling maju gitu. Bisa lebih maju lagi begini, tapi bakal nggak nyaman banget. Nah, kalau lebih maju gini lagi sih bisa napak dua-duanya. Cuma kalau posisi ternyaman di paling belakang, lo lihat masih jinjit gitu, karena emang ini sadelnya lebar, jadi kakinya lebih ke samping lagi. Sementara buat stang dia cukup tinggi, deket sama pengendaranya, jadi nggak bikin pegel kalau jalan. Sementara buat decknya ini karena lega, luas, kakinya tuh mau kemana aja tuh bisa gitu, mau lebih maju, mau agak ke belakang gitu, mau agak ke tengah juga masih bisa gitu. Nah, sekarang kita coba motornya buat jalan aja yuk. Impresinya sih motor ini sebenarnya bener-bener beda dari skutik Jepangan lainnya, karena emang posisi berkendaranya tuh tinggi gitu. Jadi mungkin kalau desainnya kelihatannya stylish, agak-agak seperti untuk perempuan gitu ya, tapi dengan tingginya yang ini mungkin agak was-was juga kalau perempuan yang pakai. Mungkin harus ada apa ya, terbiasa dulu, atau harus apa ya, emang punya skill yang mumpuni gitu ya buat bawa motor ini, karena emang dia tinggi gitu loh. Jadi nggak bisa apa ya, kalau kita napaknya aja agak susah, itu pasti bakal susah banget bawa motor ini, dan jatuhnya kagok gitu. Tapi secara performa dia bener-bener enak, mesinnya tuh halus. Walaupun ini di sekarang ini agak sedikit gredek, tapi menurut gue tuh kayaknya belum diservis aja sama Yamaha, karena kan motor tes dari mereka ada gredek dikit doang, dan itu
nggak ngeganggu kalau kita pakai sendiri. Kalau boncengan baru berasa banget karena kan bobotnya makin tambah ya, ada 2 orang. Terus secara performa dia apa ya, agak aneh karena di putaran bawah itu kalau dari posisi berhenti ya itu kan dibantu sama hybridnya selama 3 detik, jadi enteng. Terus tengahnya juga ada tenaganya tapi atasnya emang agak kosong. Ya emang matic-matic Jepangan lah ya yang mementingkan efisiensi bahan bakar seperti itu. Dan tapi kalau kita dari posisinya nggak berhenti banget, jadi lagi jalan ngeng, terus tiba-tiba depan rame gitu ya, nggak bisa buka gas lagi, tutup gas, terus kita ngerem sampai kecepatan tuh di 10 km per jam gitu. Terus kita dapat jalan kebuka lagi habis itu, kosong. Mau kita akselerasi lagi, itu dia seperti agak ngeden gitu. Karena kalau kita nggak berhenti kan nggak dibantu sama sistem hybridnya. Hybridnya itu ngebantu pas kita bener-bener dari berhenti 0 km per jam, itu baru ngebantu. Sementara kalau kayak dari ngambang-ngambang gitu, dia tenaganya tuh sedikit berat dulu, nanti di tengah tuh baru kerasa lancar gitu, kerasa kayak ngasih kecepatan yang kita mau, seperti itu. Dan menarik ya buat konsumsi bahan bakar, Yamaha Grand Filano ini irit banget. Ini tadi kita udah pakai jalan tuh sekitar mana ya? Tripnya tuh udah sekitar 283 km dan konsumsi bahan bakarnya itu di rata-rata yaitu di 44,3 km per liter. Ini tadi berangkat dari rumah tuh masih sekitar 41, sekarang 44. Jadi kan ada peningkatan efisiensi ya, padahal tahu sendiri jalanan Jakarta apalagi sampai ke kantor sini Pancoran itu macet beragam gitu ya. Dan apalagi kemarin pulang kerja itu pas banget pertandingan Indonesia Argentina, jadi sekitaran sini tuh apalagi arah Senayan tuh macet banget, tapi dia masih bisa sangat irit. Bahkan dari semalam aja ini belum habis bensinnya, kita coba macet-macetan, boncengan, terus ke sini juga berangkat kantor juga macet gitu ya, itu masih irit banget. Secara tenaga seperti itu, performa seperti itu, gimana kalau soal kaki-kakinya? Nah, kaki-kakinya ini juga sebenarnya buat sebuah skutik 125 Yamaha ya, dia terbilangnya empuk. Jadi kalau ada jalanan gak rata, tambalan gitu ya, terus ada lubang kecil yang gak terlalu parah gitu, itu benar-benar masih empuk, cuma rasanya cuma kayak kesundul dikit doang, deng gitu. Tapi kalau kita ketemu polisi tidur nih, walaupun kecepatan kita udah pelan-pelan, itu kerasa banget kerasnya, kayak dek gitu, kayak apa ya, kayak kita mentok sesuatu terus badan naik gitu, dek gitu. Jadi benar-benar apa ya, sebenarnya kalau dari suspensi itu masih so-so lah, nggak parah banget tapi juga nggak jelek banget. Menariknya itu dibantu gitu sama profil ban yang tebel, ukuran ban yang besar, tambah lagi dengan jok yang sebenarnya ini empuk gitu, joknya empuk. Jadi kebantu lah kenyamanannya, walaupun suspensinya kadang kerasa keras gitu ya, tapi untuk posisi berkendaranya itu benar-benar enak. Cuma kalau keras itu berasa di setang, jadinya kalau kayak kita ngajar sesuatu yang kasar gitu, dek gitu, kerasa duluan di setang. Kalau di jok, di badan pengendara itu nggak terlalu berasa. Terus buat pengereman ya Yamaha lah ya, nggak usah diragukan lagi buat pengeremannya. Bener-bener halus, ngasih sesuatu yang kita mau gitu. Misalnya kita mau, depan macet tapi masih bisa jalan pelan-pelan nih, ya udah kita tarik dikit dan dia ngasih sesuai yang kita mau. Terus kalau misalnya kita mendadak ada sesuatu yang emergensi gitu ya, tiba-tiba ngerem mendadak, kita tarik yang kenceng, dia ngasih yang kita mau juga. Dan dia bener-bener empuk si master remnya ini. Ini ciri khas Yamaha sih, gue salut banget sama master rem Yamaha. Bahkan beberapa motor kalau modifikasi itu mendingan ganti master remnya tuh ke Yamaha gitu. Mantap sih. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan juga, di sini juga ada volt 12 volt ya, power outlet 12 volt. Jadi kita bisa sambil ngecas gadget gitu ya, HP bisa ditaruh di kompartemen di sini. Jadi itu dia Yamaha Grand Filano reviewnya. Dan ini tuh varian yang Lux apa ini ya, Lux kalau nggak salah, itu harganya 27.500.000 buat on road Jakarta. Sementara buat yang Neo itu harganya 27 juta. Bedanya tuh cuma di bagian warna aja. Jadi kalau Lux sama Neo itu nggak ada perbedaan fitur, nggak ada perbedaan spesifikasi, cuma di warna, bener-bener cuma di warna doang. Dan bedanya cuma 500.000 juga. Jadi itu tinggal selera aja, kita mau yang mana. Mau yang Lux berarti ya nambah 500.000, mau yang warna yang lain, karena warna yang Neonya tuh lebih banyak, ada 4, sementara kalau Lux tuh warnanya cuma 2. Itu kalau di Neo 27.000, 27.000.000, mau makan nasi Padang kali. Oke, itu dia review Grand Filano kali ini.
bagaimana pendapat Anda? Berikan komentar Anda ya di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon. Dan sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!